kasih Firdaun, Anda masih mendengarkan 90,2 Serambi FM. Seperti biasa di setiap sore selama bulan suci Ramadan, kami ajak untuk mendengarkan tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan bidang penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan seperti biasa juga di setiap sore kita membahas berbagai tema yang berbeda-beda di setiap harinya. Begitu juga dengan Ustadz yang mengisi gantian. Dan untuk hari ini, Syederalun, sebelum saya memberikan ke Anda temanya, kami ingin berbagi dulu informasi tentang nomor telepon yang bisa Anda hubungi jika Anda punya pertanyaan ataupun punya komentar tentang tema yang kita bahas sore hari ini, di 0651637172 ataupun di 0811689022. Ingin kirimkan pesannya ya. Sekali lagi untuk pesan Anda bisa kirimkan ke WhatsApp kami di 020. Bersama saya Kamal, saya ingin perkenalkan ke Anda untuk sore hari ini ada Ustaz Umar Ismail SAG. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah hadir di studio untuk sore hari ini. Dan tema yang kita angkat sore hari ini Syederalun adalah melawan COVID-19 ataupun COVID-19 dengan doa. Seperti apa dan bagaimana ini akan kita dengarkan tentunya selama 1 jam ke depan sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dan program ini juga bisa Anda simak melalui audio kami di live audio di www.serambifm.com, ataupun Anda juga bisa menonton via videonya di live streaming di Radio Serambi FM di Facebook. Bisa Anda follow kami dan Anda bisa menonton secara live di sana. Baik Syederalun, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke Ustaz Umar Ismail SAG dengan temanya sore hari ini, yaitu melawan COVID-19 dengan doa. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Shadaqallahul azim. Atau istilah ilmiah lagi COVID-19. Kita masih sehat walafiat, dapat menunaikan ibadah puasa sampai dengan hari ini, puasa ke-12, tak ada halangan apapun. Semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita menyempurnakan untuk hari-hari berikutnya. Amin. Target yang diharapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, kiranya dapat tercapai. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi tercinta, Nabi terkasih, Nabi tersayang, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah membuka kelopak mata kita menatap kebenaran, dan kita sudah memilah dan memilih mana itu kesalahan yang tak patut kita kerjakan. Syederalun yang berbahagia, tema kita pada sore yang berbahagia ini adalah melawan COVID-19 dengan doa. Kita melihat pemerintah sudah melaksanakan berbagai macam upaya melalui Kementerian Kesehatan. Terus di bawahnya ada pihak-pihak yang untuk melawan COVID-19 ini dengan usaha. Senjatanya tidak mahal-mahal. Nggak perlu melawan COVID-19 dengan nuklir yang kita harus senjata nuklir, tidak perlu. Senjatanya murah meriah. Diarahkan kita menggunakan masker, itu usaha. Diarahkan kita cuci tangan, diarahkan kita menghindar daripada kerumunan, itu usaha. Sehingga Rasulullah mengatakan dalam hadis, walis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Walis-shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Dan bagi orang yang berpuasa ketika hendak berbuka, dia berdoa, doanya la turad, tidak ditolak.
jelas bahasanya, tidak ditolak. Maka manfaatkan menjelang berbuka kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama doa memohon kepada Allah agar dijauhkan musibah apa yang kita rasakan selama ini. Perhatikan Syederalun, di dalam surah Al-Baqarah yang berbicara tentang ayat-ayat puasa adalah Al-Baqarah 183. Itu bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian Al-Baqarah 184 juga bicara puasa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin dan seterusnya. Kemudian Al-Baqarah 185 juga bicara puasa. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an dan seterusnya. 187 juga bicara doa, puasa. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu illa nisaikum, juga bicara puasa. Tetapi kenapa 186 itu kok bicara doa? Jadi 3 ayat di atas bicara puasa, 1 ayat di tengahnya bicara doa, dan pada ayat berikutnya lagi-lagi bicara puasa. Kenapa 1 ayat di tengah ayat puasa dimasukkan ayat doa? Ini bermakna bahwa di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, perbanyaklah doa. Ini kesempatan bulan suci Ramadan, kita lawan COVID ini dengan doa kita ini. Mana ayatnya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi. Dan apabila hamba-hambaku datang kepadamu, kepada Rasulullah, Ani, bertanya tentang aku. Apabila hamba-hambaku datang kepadamu bertanya tentang aku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Allah dekat. Sejauh mana dekatnya Allah dengan kita? Allah menjawab lagi dalam Al-Quran surah Qaf ayat 16. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah dekat dengan kita ini lebih dekat daripada urat leher kita masing-masing. Sambung ayat 186, ujibu, Allah akan jawab, akan mengabulkan da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Jadi Allah akan jawab doa orang yang berdoa. Kapan Allah jawab? Idza da'an, ketika ia berdoa. Jadi jangan anggap remeh doa ini. Jangan anggap sepele doa ini. Ini senjata juga ini. Jadi Rasulullah saja ketika beliau sedang berjalan putus sandal beliau, beliau tidak marah, beliau berdoa. Rasulullah menaklukkan Umar bin Khattab itu bukan dengan bergulat, bukan dengan berkelahi. Rasulullah menaklukkan Umar bin Khattab agar masuk Islam itu bukan dengan senjata, bukan dengan perang, bukan dengan pena melawan sastra atau puisi, tidak, syair. Tetapi Rasulullah melawan Umar bin Khattab, menaklukkan Umar bin Khattab agar masuk Islam, itu dengan doa. Doa Rasulullah, ya Allah, masukkan salah satu di antara 2 Umar. Siapa 2 Umar itu? Umar bin Hisham dan Umar bin Khattab. Maka Allah kabulkan doa Rasulullah, Umar masuk Islam, Umar bin Khattab. Jadi jangan sepelekan doa. Setiap saat, setiap waktu, apalagi selesai melaksanakan solat, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah tarik kembali musibah yang kita rasakan selama ini. Kita orang beriman yakin, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah itu dari Allah datangnya dan kepada Allah pula akan kembali. Wasta'inu bis sabri was salah dalam surah Al-Baqarah ayat 45.
Wasta'inu bis-sabri was-shalah, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan solat. Sabar itu usaha, solat itu doa. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 155, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah pasti akan menguji kamu. Kami pasti akan menguji kamu. وَلَنَبْلُوَكُمْ, itu pasti. Dalam hidup ini pasti diuji. Kalau bahasa Haji Zainuddin MZ itu sering kita dengar, mau hidup siap diuji, tak mau diuji gak usah hidup. Sekolah pasti ada ujian, gak mau ujian gak usah sekolah. Jadi pasti itu. Ujian apa? Bisyai'im minal khawfi, dengan sedikit ketakutan. Seluruh dunia hari ini takut. Berimankah atau tak berimankah? Takut hari ini. Takut dengan ujian Allah hari ini. Wal ju', ini akan muncul lagi, mungkin boleh jadi ke depan kelaparan akibat goyang ekonomi hari ini. Kita lihat ada ya saudara-saudara kita yang luput daripada perhatian, yang tidak mendapatkan bantuan sosial, sehingga kelaparan, luput. Wa naqsim minal amwal, ujian lagi kekurangan harta. Semua para pengusaha dengan musibah ini pasti goyang ekonomi mereka, harta mereka goyang ini. Wal anfus, jiwa kita. Hari ini kita tidak tenang ini. Jiwa kita diuji oleh Allah Ta'ala. Keluar tak tenang, di rumah kita gelisah. Ibadah pun dengan saudara kita, bila kita ke masjid kita gelisah, goyang itu. Mohon maaf, kalau kita sedang solat berjamaah, ada saudara kita di samping yang bersin, kita sudah mulai resah. Ada saudara kita yang batuk, kita sudah mulai resah. Jiwa kita tak tenang. Ini Allah uji kita ini. Wathamarat, kekurangan buah-buahan. Ujian Allah. Wabashiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang yang sabar. Jadi sabar itu usaha kita menghadapi ujian ini. Lalu jangan lupa doa senjata kita. Salat itu doa. Jangan karena musibah lalai salat. Ada daerah-daerah yang zonanya merah, itu tidak lagi solat berjamaah di masjid. Tapi tidak tertutup kemungkinan kita bisa solat berjamaah di rumah. Suami jadi imam, istri jadi makmum, anak-anak makmum, bisa. Bisa menyampaikan tausiah di rumah oleh sang suami, boleh, tidak mengurangi. Tapi bagi kita yang zonanya hijau, masih ada tausiah MPU yang mengizinkan kita untuk menghidupkan malam-malam Ramadan. Cuma harus memperhatikan waktu. Nah, ini senjata kita yang harus kita keluarkan. Semua mukmin muslim, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita alami selama ini segera bisa normal kembali. Iya. Doa demikian. Baik. Itu tadi sudah kita simak tausiah dari Ustaz Umar Ismail Esagi melawan COVID-19 dengan doa. Dan Syederul, untuk Anda yang punya pertanyaan silakan, kami tunggu Anda di 0651637172 ataupun Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp kami di 0811689020. Kita istirahat sebentar. Terima kasih Syederul, Anda masih mendengarkan tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Radio Serambi FM dengan bidang penyuluh Kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Untuk sore hari ini bersama Ustaz Umar Ismail Esagi dengan tema melawan COVID-19 dengan doa. Kita bacakan dulu, ada beberapa pesan yang sudah masuk di WhatsApp kita di 0811 689020. Assalamualaikum, dari Pak Muhammad ini di Brawi. Assalamualaikum Ustaz.
Saya ingin bertanya Ustadz, ini kita kan sebagai umat muslim tahu betul bahwa pegangan kita adalah Al-Quran dan hadis. Nah, sebelum corona ini masuk ke Indonesia, sebenarnya pemerintah kita kalau berpegang pada Al-Quran dan hadis, tentunya kita tidak akan kelabakan seperti sekarang ini yang kasusnya sudah melampaui 1000 lebih. Nabi dengan hadisnya sudah menuntun bahwa jika ada pandemi ataupun wabah di sebuah negara, maka janganlah kamu ke negara tersebut ataupun jangan dari negara tersebut ke negara yang lain. Ini kurang lebih seperti itu Ustaz, karena saya tidak terlalu paham matanya seperti apa. Nah, pertanyaan saya, kenapa pemerintah kita begitu lamban dan tidak berpegang pada hadis tersebut sehingga kita kondisinya seperti sekarang ini mau beribadah saja agak sedikit was-was. Apakah ini salah pemerintah? Padahal di pemerintah ada ulama-ulama juga di situ. Terima kasih Ustaz, ini panjang ini. Ya. Baik, yang penting sekecil apapun usaha kita tetap menghargai. Itu yang paling penting. Sekecil apa kita harus menghargai usaha itu. Pemerintah tentu berpikir untuk kemaslahatan yang menjadi tinjauan pemerintah sehingga lahirlah kebijakan menurut pemerintah. Mungkin bagi kita yang rakyat, ada mau kita juga pemerintah tegas mengambil sikap biar cepat selesai perkara ini. Tetapi tinjauan pemerintah juga banyak faktor. Faktor ekonomi, faktor sosial, faktor agama, banyak sektor yang harus ditinjau. Nah, saya pribadi juga begitu. Maunya ada ketegasan pemerintah lebih tegas lagi sebagaimana negara-negara lain. Kita katakan misalnya kita sebagai seorang muslim beriman, sudah kita, kenapa negeri kita kok bisa seperti ini masuk? Apa kurang Mekah, Madinah, Arab Saudi? Di sana juga para penghafal hadis, para penghafal Al-Quran dan hadis. Tapi tak luput juga masuknya musibah ini. Lalu mereka mengambil tindakan untuk melakukan lockdown, melakukan pembatasan besar-besaran agar mengurangi pandemi ini. Nah, kita juga ya melakukan juga, pemerintah juga melakukan usaha semaksimal mungkin, tetapi dengan penuh pertimbangan, sebab bisa jadi kemampuan negara ke negara akan berbeda-beda. Bila dilakukan tindakan seperti ini, kajian secara ekonomi bagaimana? Bila dilakukan seperti ini, kajian ekonomi bagaimana? Itu banyak pertimbangan. Tetapi yang patut kita garis bawahi bahwa semua kita berperan. Baik saya yang bicara, baik Bapak Muhammad yang bertanya, semua kita berperan. Minimal kita jaga diri kita, keluarga kita, dan taat terutama pada syariat kita, pada agama kita, pada apa yang disampaikan oleh Al-Quran dan hadis. Dan jangan lupa juga kita ikuti instruksi para pemerintah. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullah wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Taat Allah, taat Rasul, pemimpin juga kita taati. Nah, saya kira demikian. Iya. Baik, terima kasih Ustadz. Ini ada lagi pertanyaan dari Bu Yeni. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya apakah ada doa khusus Ustadz untuk melawan COVID-19 ini? Kalau ada, mohon mungkin dibacakan biar saya catat Ustadz. Terima kasih. Iya, gitu ya. Selama ini ulama telah memfatwakan membolehkan membaca kunut dalam 5 waktu. 5 waktu ya. Oke. Ya, selama ini ulama ini tausiah ulama telah menyampaikan fatwa ulama. Terus yang sering dibacakan oleh para ulama itu oleh imam-imam, boleh juga kita hari ini kita baca. Allahumma dafa'anal ghala wal bala wal waba, itu kan sering dibacakan, boleh. Atau kalau misalnya tak mampu kita menghafal, tak mampu kita, boleh semua kita berdoa dengan bahasa kita sendiri-sendiri. Langsung tepat sasaran. Ya Allah,
hindarkan kami dari segala musibah, hindarkan kami dari virus corona ini. Langsung saja, boleh, tidak harus tarikat. Tapi yang sering dibacakan oleh para ulama, para imam itu menolak bala. Kita berlindung, kita bermohon, Allahumma dafa'ana al-ghala, angkat, jauhkan ya Allah daripada kami bala, musibah, wal wabah. Ya. Malah ada lewat ta'un, ditambah lagi dengan ta'un, walaupun ada sebagian mengatakan tidak sama dengan ta'un, tapi hampir mirip ta'un. Ta'un ini wabah juga bukan? Wabah juga. Wabah juga. Wabah itu wabah juga. Itu jamaknya lebih semua, lebih luas, banyak, segala-gala wabah. Segala wabah itu jamak. Tapi kalau yang itu khusus ta'un, itu pada khusus lagi ya. Jadi kita bermohon, boleh dengan doa itu atau boleh dengan doa kita sendiri ya, dengan bahasa kita, karena Allah mengerti segala bahasa. Saya kira semua dalam 5 waktu terus bermohon, apalagi malam-malam 10 terakhir, menangislah di hadapan Allah Ta'ala. Di situ juga mustajabnya doa. Termasuk saya sampaikan tadi, coba manfaatkan menjelang berbuka. Ini mungkin kebiasaan yang kita kurang, termasuk mungkin saya kadang-kadang jarang kita praktekkan ini. Seharusnya itu kita praktekkan kapan? Menjelang buka. Menjelang buka puasa. 15 menit menjelang, apa tidak seindahnya kita berwudu, kita solat sunat wudu 2 rakaat, lalu kita berzikir sedikit, kita bermohon kepada Allah menjelang berbuka itu. 15 menit sudah siap, kita sudah teratur menu berbuka di atas meja, manfaatkan waktu untuk berdoa. Itu mustajab doa. Walis shaimi 'inda fitrihi da'watun la turad. Bagi orang yang berpuasa ketika hendak berbuka dia berdoa, doanya tidak ditolak. Tidak ditolak, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Iya, baik. Kita baca satu lagi Ustaz. Saya ibu rumah tangga. Saya punya anak yang satu kelas 1 SD, yang satu lagi masih sekitar kurang lebih 4 bulan. Ustaz, ini mungkin agak sedikit menyimpang. Saya ingin bertanya, ini kan orang tua itu kan menjadi, namun di tengah pandemi ini, bagaimana Ustaz kita bisa membahagiakan orang tua dalam artian pulang menjenguk orang tua, tetapi kita agak sedikit was-was dengan pandemi seperti ini, apalagi kita harus menggunakan kendaraan umum ataupun biasanya saya pulang pakai L300. Nah Ustaz, apakah salah Ustaz kalau misalnya saya untuk tahun ini akan mengikuti perintah dari pemerintah, yaitu untuk tidak mudik, tidak menjenguk orang tua saya di kampung, karena anak saya ataupun keluarga saya apa-apa dengan menggunakan kendaraan umum. Terima kasih Ustaz. Baik. Bu, Bapak enggak. Perlu ibu ketahui bahwa orang tua adalah setengah berkah di dunia ini. Barang siapa orang yang telah meninggal orang tuanya, maka Allah telah mencabut setengah keberkahan dalam dunia ini. Sebab di mulut orang tua itu mustajab doa kepada anaknya, apalagi doa seorang ibu kepada anak. Kalaupun dalam kondisi musibah COVID-19 ini kita tak bisa menjenguk orang tua, kalau orang tua kita masih sehat, dia sudah maklum. Kecuali orang tua kita yang sudah uzur, dia tidak mengerti lagi, maka itu sudah pasti kecewa orang tua, nggak hadir orang tua anaknya. Bagaimana jalan keluarnya? Pertama, ikuti instruksi pemerintah. Protokol kesehatan ikuti. Kalau memang dilarang mudik, ya dilarang. Kita ikuti demi kemaslahatan anak-anak kita juga. Sekarang kan sudah ada teknologi. Kita harus mensyukuri fasilitas yang Allah berikan. Kalau kita rindu sama orang tua, ada telepon, ada HP kita, kan bisa video call, bicara dengan orang tua kita, nampak wajah senang. Itu juga salah satu menghibur orang tua kita. Kalau memang dia berharap wajah kita yang nampak di depan dia, bisa kita berkomunikasi seperti itu.
Karena kondisi yang menyebabkan demikian. Bukan kita tak berbakti, bukan kita tak sayang orang tua, tapi keadaan yang menuntut kita seperti itu. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting orang tua tetap kita silaturahim, walaupun lewat dunia maya atau udara atau lewat teknologi kita ini. Tetap orang tua tetap berkomunikasi. Bagi orang tua yang membutuhkan biaya, mungkin kita tak bisa mengantar, kirimlah sedikit yang membahagiakan dia. Selain kita hadir dalam bentuk tubuh kita melalui HP ini, ya, perhatian kita juga secara materi kepada orang tua. Masih ingat hadis ketika Rasulullah naik ke atas mimbar, beliau menginjak 3 anak tangga, lalu beliau membaca amin 3 kali. Nah, di antara 3 amin itu ada salah satu doa yang dibacakan oleh malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah. Apa doa itu? Celakalah seseorang yang masih hidup kedua orang tuanya, namun atau salah satu di antara keduanya atau salah satu di antara keduanya masih hidup, dia tidak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Celaka orang itu. Kerugi besar kita. Nah, jalan keluarnya bagaimana? Ya sudah, silaturahim lewat keadaan HP lewat. Karena keadaan itulah yang menuntut kita harus melakukan tindakan seperti itu. Iya, baik Ustadz, kita break dulu sebentar, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih yang sudah bertanya. Dan shalom, jangan kemana-mana, sebentar lagi kita lanjut lagi di Tausiah Spesial Ramadan bersama Ustadz Umar Ismail SAG. Terima kasih Syedron, Anda masih mendengarkan Tausiah Spesial Ramadan kerjasama dengan bidang penyuluh kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh dengan tema sore hari ini yaitu melawan COVID-19 dengan doa bersama Ustaz Umar Ismail SAG. Baik, kita sudah di sesi terakhir. Kita persilakan ke Ustaz Umar Ismail SAG jika masih ada materi yang ingin disampaikan, materi tausiah yang ingin disampaikan. Sekaligus nanti tentunya di penghujung kita akan mendengarkan rangkuman dari tausiah sore hari ini. Silakan Ustaz. Ya, baik. Kita kembali tadi ke tema kita melawan COVID-19 dengan doa. Terkadang kita ada bisikan yang menyebabkan kita pesimis. Bisikan itu adalah kita merasa diri kita penuh dengan dosa, merasa diri kita kotor, sehingga kita enggan untuk berdoa, enggan untuk memohon kepada Allah, sehingga muncul perasaan pasti doa saya enggak diterima oleh Allah karena saya kotor. Allah Subhanahu wa taala pernah mengumumkan dalam syurga, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu, mereka semua sujud. Lalu siapa yang tidak sujud? Illa iblis, kecuali iblis. Nah, sekarang kita buka dosa iblis apa? Kalau kita mengatakan kita banyak dosa, iblis jauh lebih banyak berdosa. Apa dosa iblis? Aba, menolak sujud. Wastakbara, iblis itu sombong. Ada 2 dosanya kan? Wa kana minal kafirin, iblis itu ingkar. Ada 3 nih, pada ayat ini 3 dosa dia. Kemudian dalam Al-Quran surah Shad ayat 75 dan seterusnya, di situ juga ada dosa iblis. Dalam surah Shad, qala, Allah berkata, ya iblis, wahai iblis, ma mana'aka an tasjuda liman khalaqta biyadai. Allah bertanya, wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sujud kepada makhluk yang kuciptakan dengan tanganku sendiri? Itu Allah tanya. Astakbarta, apakah kamu sombong? Am kunta minal alin, atau kamu merasa tinggi? Jadi ditanya oleh Allah. Kenapa Allah bertanya kepada iblis tidak mau sujud kepada Adam? Apakah Allah tidak tahu apa motivasi iblis sehingga tidak mau sujud kepada Adam? Allah tahu, tapi kenapa Allah tanya lagi? Ini menjadi pelajaran buat seluruh saudara lun pendengar, bahwa jangan sekali-kali memvonis orang lain kalau belum tahu. Allah saja yang sudah tahu masih bertanya, apalagi kita yang nggak tahu. Kok cepat memvonis? Tanya dulu baru vonis. Apa jawab iblis? Qala ana khairu minhu.
saya lebih baik daripadanya. Iblis merasa lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya diciptakan dari api, sementara Adam dari tanah. Dia dari tanah. Maka Allah usir iblis. Fakhruj minha. Keluar kamu daripadanya, dari surga. Wa innaka rajim. Kamu terkutuk. Lihat dosa iblis apa? Terkutuk. Wa inna alaika la'nati ila yaumiddin. Laknat lagi. Dan sesungguhnya kamu saya laknat sampai hari kiamat. Terkutuk tambah lagi laknat. Pertanyaannya, apakah iblis karena merasa dosanya banyak lalu dia tidak mau lagi berdoa kepada Allah? Tidak. Meskipun doanya begitu banyak, iblis tetap berdoa. Apa doanya? Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkan usiaku sampai mereka dibangkitkan. Apakah Allah tolak doa iblis? Allah jawab doanya. Wa innaka minal munzarin. Sesungguhnya kamu termasuk golongan yang saya tangguhkan. Jadi iblis dikabulkan doanya meskipun dosanya begitu banyak. Doanya dikabulkan. Iblis tidak pernah mati. Dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bukan iblis. Kita makhluk yang mulia Allah ciptakan. Tiada orang yang tak berdosa kecuali Nabi dan Rasul. Kita ada dosa. Allah mengabulkan doa, kembali pada surah Al-Baqarah 186, da'watad da'i, doa orang yang berdoa. Allah jawab, ujibu da'watad da'i. Allah akan jawab doa orang yang berdoa. Kapan? Idza da'an, ketika berdoa. Kita tidak bisa berbuat banyak. Menghadapi musibah COVID ini kita tidak ada ilmu, Pak Kamal, nggak ada ilmu kita. Lalu apa yang bisa kita buat? Paling kurang kita seorang mukmin selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarlah yang ahli bekerja dengan ahlinya. Dokter kerja dengan ahlinya sebagai dokter. Pemerintah yang melahirkan kebijakan biarkan mengeluarkan kebijakan sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita sebagai, katakanlah, dipercayakan menyampaikan tausiah, sampaikanlah dengan penuh kesejukan, ajak masyarakat untuk bersabar dan berdoa, usaha dan doa. Iya, baik Ustadz. Mungkin masih ada sekitar 2 menit lagi Ustadz, mungkin untuk merangkum tausiah kita pada sore hari ini. Mungkin juga ada yang baru saja mendengarkan untuk sore hari ini. Iya, baik. Pertama, yakinlah bahwa apa yang kita rasakan hari ini adalah Allah lebih tahu daripada kita. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah, tapi husnudzan billah, berbaik sangkalah dengan Allah Ta'ala. Allah setiap memberikan sesuatu pasti ada maksud di balik sesuatu itu. Yang kedua, apapun yang kita rasakan hari ini itu latihan sebelum menghadapi ujian yang berat. Ini masih latihan. Karena Allah tadi mengatakan dalam surah Al-Baqarah 155, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i, dan seterusnya. Itu latihan ujian. Kapan kita akan berhadapan dengan ujian besar? Adalah pada waktu sakratul maut. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 60, Allah mengatakan musibatul maut. Ayat 106 Al-Ma'idah ayat 106, musibatul maut bahasanya. Jadi musibah yang paling besar adalah musibatul maut, yaitu kematian. Itu nanti akan kita hadapi. Musibah kecil yang kita rasakan sekarang ini, kita dituntut usaha untuk sabar dalam rangka berhadapan dengan musibatul maut, musibah yang paling besar. Mudah-mudahan tausiah pada sore berbahagia ini bermanfaat buat saya, bermanfaat para saudara alun yang mendengarkan radio 90,2 FM Serambi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya. Akhirul kalam, al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Umar Ismail SAG dengan tema tausiah sore hari ini, yaitu melawan COVID-19 dengan doa. Mudah-mudahan bisa kita ambil pelajaran dari tausiah yang disampaikan untuk sore hari ini. Dan demikian Syederul program tausiah spesial Ramadan hasil kerjasama Serambi FM dengan kantor Kementerian Agama Kota Banda Aceh. Dan sebentar lagi kita akan hadirkan untuk Anda traffic update. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 90,2 Serambi FM Laguna Beritana.